kita mulai saja ya. Kontrak pembelajaran main fokus kita tidak bisa ditampilkan, maka yang mau tidak mau kita baca. Jadi deskripsi mata kuliah ini yang pertama terkait dengan konsep perencanaan dan evaluasi kesehatan. Jadi mata kuliah ini membicarakan tentang apa itu perencanaan, kemudian apa itu evaluasi kesehatan dan program-program yang terkait dengan kesehatan. Kemudian problem solving cycle, yaitu menyelesaikan siklus permasalahan kesehatan. Jadi kita misalnya nanti menentukan prioritas masalah, kemudian setelah masalah itu ditentukan, kemudian baru kita melakukan intervensi. Kemudian menentukan masalah kesehatan berdasarkan teknik-tekniknya. Ya. Kemudian terkait yang berikutnya adalah program-program kesehatan apa saja yang bisa dilakukan untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular kalau dia terkait penyakit. Tetapi ada juga persoalan masalah kesehatan yang tidak terkait dengan penyakit. Misalnya BABS itu kan bukan kategori penyakit ya, tapi masuk dalam program kesehatan. Kemudian aplikasi renval program kesehatan. Jadi penerapan di dalam program evaluasi atau perencanaan program kesehatan. Kemudian penyusunan proposal dan PERM. Kemudian yang kita bahas dalam mata kuliah ini adalah evaluasi program kesehatan, kemudian register organisasi kesehatan dan penyusunannya, kemudian analisis SWOT, strengthen, weakness, opportunity dan threaten. Ya. Jadi strengthen kekuatan, weakness kelemahan, peluang, opportunity dan ancaman. Kemudian analisis kinerja organisasi dengan organisasi kesehatan dengan PSG, problem solving cycle atau PSG singkatnya. Kemudian analisis kinerja organisasi kesehatan dengan Malcolm Bridge ya. Dan analisis kinerja berdasarkan pada akreditasi dan ISO ya, atau International Standard Communication ya, dan praktik penyusunan kerja kesehatan. Potensi dari mata kuliah ini adalah mahasiswa memiliki kemampuan menerapkan skill, knowledge, attitude, perencanaan dan evaluasi program kesehatan, karena mata kuliah ini sangat kaitan erat dengan PBL Anda nanti ya. Program pengalaman belajar lapangan, jadi ada kaitannya. Kemudian mahasiswa mampu menjadi perencana program kesehatan, kemudian mahasiswa mampu menjadi evaluator program kesehatan. Kemudian metode pembelajaran kita gunakan ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, praktikum dan presentasi. Kemudian dalam penilaian kita bagi menjadi 4 kategori atau 4 kelompok penilaian. Yang pertama adalah aktivitas di kelas. Aktivitas di kelas ini 10%. Kemudian tugas terstruktur 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Dalam penilaian, kalau misalnya Anda hadir 14 kali, jadi 14 dibagi 14 dikali 10. Jadi saya nilai tidak ngarang-ngarang ya, jadi apa adanya. Cuma ya kalau kurang saya tambahin ya. Nah, bisa UTS itu kan sering saya tambahin ya. Nah, kemudian misalnya nilai untuk tugas terstruktur itu 20%. Kalau misalnya nilai Anda katakanlah 80, pasti kali 20%. Di sini 16 ya, persen. Kemudian kalau Anda misalnya UTS dapat 70, maka 70 kali 30%. Nilainya berarti berapa? 21 ya. Kemudian kalau misalnya ini 60 kali 40%, berarti 20
silakan. Totalnya adalah 71%. Inilah nilai Anda. Baru masukkan dalam kategorinya mana, ya? A, B, C, dan D, ya. Ya, terpaksa kita pakai fokus biasa. Kemudian praktikumnya, sebenarnya mata kuliah ini ada praktikumnya. Yang pertama praktikumnya adalah, tapi waktunya ini praktikum harus di luar jam ini, ya. Jam kuliah teori, ya. Nanti menyusun program kesehatan di wilayah puskesmas, ya. Data profil puskesmas yang ada di laporan PBL, nanti ada laporan PBL. Anda nanti buat profilnya, ya, profil kesehatan di puskesmas. Kemudian melakukan simulasi rapat penyusunan program kerja. Jadi nanti Anda di praktikum itu menyusun rapat program kerja, program kerja puskesmas dalam 1 tahun, ya. Kemudian simulasi mikro planning puskesmas, ya. Jadi mensimulasikan perencanaan mini terkait dengan program puskesmas. Nah, nanti kita buat waktunya untuk hukum, ya. Kemudian kunci keberhasilan Anda dalam perkuliahan ini yang pertama adalah rajin kuliah, ya. Karena ini ada nilainya adalah 10% tadi, kan, gitu, ya. Kemudian yang kedua adalah rajin membaca, ya, membaca buku. Kalau misalnya tidak terbiasa membaca buku, maka Anda latih 1 hari 1 halaman saja, ya. Jadi dilatih 1 hari 1 halaman, besoknya lagi, kan udah 1 halaman kan tidak lama, ya. Nah, 1 halaman naik, meningkat, dan seterusnya. Dilatih tiap hari. Kalau misalnya sudah terbiasa, ya ditambah, ya. Seluruhnya. Kemudian yang berikutnya adalah mengerjakan sendiri saat ujian, ya. Jadi ujian dikerjakan sendiri. Ini saya. Dimatikan ya. Siapa?
lanjutkan tentang pengenalan terkait dengan perencanaan evaluasi kesehatan. Baik, kita lanjutkan kita ya, laptop saya begini ya, tidak usah pakai ini saja lain. Baik, kita lanjutkan tentang perencanaan program kesehatan masyarakat. Baik, kita mulai dari istilah perencanaan. Perencanaan ini adalah semua aspek kegiatan apapun ya, terkait dengan perencanaan. Jadi tidak ada kegiatan yang tidak direncanakan ya. Jadi tidak ada satupun pekerjaan yang tidak direncanakan. Kira-kira ada yang tidak direncanakan enggak? Anda datang ke sini direncanakan enggak? Jadi semua apa yang kita lakukan tentu direncanakan ya. Jadi mau datang ke sini gunakan apa, bangun jam berapa kan? Ya, direncanakan. Jadi perencanaan ini adalah semua aspek kegiatan dibuat perencanaan, apalagi yang terkait dengan masalah ya. Mengapa perencanaan itu dibuat? Karena masa depan itu sifatnya tidak pasti ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang ya. Maka oleh sebab itu kita buat perencanaan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa depan. Karena itu perencanaan terkait dengan apa yang akan dilakukan. Terkait dengan apa yang akan dilakukan. Ya, jadi kita rencanakan apa? Karena kita tahu apa yang akan terjadi dan apa yang akan kita lakukan.
Jadi karena kita akan melakukan apa yang akan dilakukan, maka kita buat misalnya tadi kalau kita ternyata info ini tidak connect ya, yang tidak connect kita ganti dengan fokus tambahan. Fokus tambahan pun juga tidak bisa, maka kita cari alternatif ya, tidak menggunakan ini ya. Nah ini adalah mengapa? Karena kita sudah tahu, yang kita pastikan bahwa kita bisa menggunakan infocus secara konektor ya, tapi ternyata tidak bisa ya. Nah, kan di luar dugaan kita ya, rencana apa yang akan terjadi pada masa yang seharusnya terjadi pada masa ini ya. Kemudian bagaimana melakukannya terkait dengan caranya ya. Tadi kita bisa harapan kita bisa kita menggunakan fokus, tapi fokus korektor, tapi tidak bisa kita gunakan yang fokus biasa, juga tidak bisa. Maka jadi kita harus mencari bagaimana cara melakukan yang terbaik ya, agar kegiatan pembelajaran kita ini bisa berlangsung ya. Kemudian kapan melakukannya? Ya, waktunya ya. Ya, saat ini misalnya. Kemudian siapa yang melakukan? Maka kesimpulan kita bahwa perencanaan itu terkait dengan ya. Terkait dengan pertama adalah what. What itu apa? What itu apa? Iya, apa ya? What itu apa? Kalau tidak apa-apa, no. Jadi pertama adalah what, how, lagi when, who. Tadi sudah tahu what itu apa ya. Then how bagaimana, when kapan, siapa. Atau ada yang W plus 1 each. Oke ya. Jadi what, when, where, why, who, dan how. Apa, di mana, why, when, ya kapan, mengapa, dan siapa, dan bagaimana ya. Jadi ini terkait dengan perencanaan ya. Jadi ketika kita membuat perencanaan, maka harus kita lihat konsep U plus 1 each ya. Ya, 5W tambah 1. Baik, kita lanjutkan tentang apa itu perencanaan ya. Perencanaan itu adalah kemampuan untuk memilih satu kemungkinan. Jadi yang pertama adalah perencanaan itu sebuah kemampuan memilih untuk memilih ya, kemungkinan dari berbagai kemungkinan, yang tersedia
dan dipandang paling tepat. Dan dipandang paling tepat untuk mencapai tujuan. Baik. Jadi kesimpulan kita bahwa perencanaan ini adalah kemampuan memilih. Jadi harus ada alternatifnya, ya. Jadi kemampuan memilih tentu kalau dipilih tidak ada ya bukan memilih namanya. Pasti yang dipilih itu pasti sudah ada kan begitu ya. Nah, jadi kita tadi misalnya tadi fokus konektor, fokus biasa, ya manual gitu ya. Nah, maka kita memilih. Oh ini tidak bisa, maka kita gunakan ini tidak bisa, kita gunakan gitu ya. Ya kalau misalnya Anda punya pacar ya punya stok ya. Milih itu kan gitu ya. Bukan begitu maksudnya ya. Maksudnya adalah Anda harus memilih mana yang terbaik menurut Anda. Kan begitu ya. Ya karena tadi Pak disuruh milih, artinya saya harus punya stok. Bukan begitu. Ya kemampuan memilih artinya dari sekian banyak yang ada itu harus kita memilih. Kemudian ya kemungkinan dari berbagai kemungkinan yang ada yang tersedia. Kalau kita memilih yang tidak ada ya tentu tidak bisa kita memilih kan gitu. Jadi memilih harus ada yang ya ada kan gitu. Ya jangan memilih sesuatu yang tidak ada ya, yang tidak pasti ya. Ya dan dipandang ya dapat mencapai tujuan. Jadi yang dipandang dapat mencapai tujuan. Ini terkait dengan konsep perencanaan ya. Yang pertama adalah kemampuan memilih, kemudian memungkinkan dari berbagai kemungkinan yang ada. Yang adanya ya dari berbagai tadi yang sudah ada, kemudian dipandang paling tepat menurut kita atau menurut kelompok Anda dalam mencapai tujuan. Baik, apa sebenarnya pokok dari perencanaan itu? Atau istilah lain urgensi perencanaan. Urgensi yang pertama bahwa perencanaan itu bersifat protective benefit. Protective benefit. Kemudian yang kedua adalah positive benefit. Positive benefit. Yang dinamakan dengan protective benefit ini adalah mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pembuatan keputusan. Jadi ini mengurangi kemungkinan kesalahan yang terjadi dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau kita sudah buat perencanaan, maka keputusan itu akan mengurangi kemungkinan terjadi salah atau keliru. Ya. Jadi kalau kita tidak buat perencanaan, maka merencanakan kegagalan. Nah, jadi orang yang tidak membuat perencanaan sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi tidak ada perencanaan, ada perencanaan sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi kalau kita tidak buat rencana, maka kita sudah merencanakan kegagalan. Ya, jadi hidup kita mesti artinya sudah rencana ya. Jadi harus apa dan bagaimana, kemudian apa yang kita harapkan ya. Jadi ya apalagi Anda kuliah pasti sudah direncanakan oleh orang tua Anda ya supaya anak saya sarjana. Ya banyak yang ya gagal karena hidupnya tidak terencana ya. Jadi kuliah ini adalah sebagai perencanaan pada masa yang akan datang. Yang coba Anda lihat, mungkin ada orang di sekeliling Anda yang orang-orang tua, kemudian kehidupan mereka susah gitu ya. Ya karena masa mudanya itu tidak direncanakan. Atau bisa juga peran orang tua tidak merencanakan anaknya ke depan itu seperti apa.
Ya ada juga yang berhasil, ada juga yang gagal. Kalau yang berhasil, ya mungkin dia membuat perencanaan sendiri. Artinya saya mau apa dan bagaimana. Tapi kalau misalnya kalau kita lihat kebanyakan yang tidak direncanakan berjalan begitu saja, umumnya adalah mereka anak orang kaya, gitu ya, karena terbuai oleh kekayaan orang tuanya sehingga dia tidak merencanakan saya harus apa dan bagaimana. Nah sehingga mereka ya pada masa yang akan datang belum siap menghadapi kehidupan yang penuh dengan kompetisi. Jadi kita hidup ini kan penuh dengan persaingan ya. Jadi semakin banyak orang semakin bersaing di kita ini. Jadi bukan semakin tidak bersaing, semakin maju maka tingkat persaingan itu akan semakin tinggi. Kalau kita tidak persiapkan dari sekarang, maka kita tidak akan mampu bersaing. Kalau kita tidak mampu bersaing, kita akan dibilas oleh waktu. Itu yang terkait dengan perencanaan ya. Kemudian yang kedua adalah positive benefit. Positive benefit ini adalah meningkatkan sukses pencapaian tujuan organisasi. Jadi dengan perencanaan ini akan dapat meningkatkan suksesnya pencapaian karena kita sudah merencanakan yang akan targetnya seperti ini kan begitu ya. Maka di dalam kuliah kan ada kartu rencana studi. Jadi rencana studi itu merencanakan bahwa mata kuliah yang akan Anda ambil seperti ini, kemudian supaya tidak mengurangi tadi kemungkinan nanti tidak lulus kan gitu ya. Kalau di PMIS dia tidak perlu banyak sampai 24 SKS. Karena kalau terbanyak 24 SKS maka beban belajarnya akan semakin berat kan karena jumlah mata kuliah semakin banyak ya. Apalagi kita rata-rata 2 SKS ya. Jadi mata kuliah ini banyak ya. Katakan kalau misalnya 10 mata kuliah saja sudah 20 SKS ya. Berarti sekitar 12 mata kuliah ya. Ya 12 mata kuliah itu yang 24. Nah, jadi semakin berat. Jadi kalau Anda ingin memperbaiki indeks prestasi semester, maka jangan mata kuliahnya diperbanyak. Ya, tapi diimbangi ya. Penting targetnya tercapai. Kecuali yang target gitu ya. Sekarang kita lihat tadi urgensi ya. Kemudian yang berikutnya adalah manfaat perencanaan. Tentu Anda akan bertanya sebenarnya apa sebenarnya manfaat dari perencanaan ya. Kita tahu bahwa perencanaan tadi adalah mengurangi ketidakpastian. Nah, jadi perencanaan itu sebagai pedoman dalam tahap pelaksanaan dan evaluasi. Jadi rencana itu sebenarnya adalah pedoman. Pedoman dalam hal apa? Yaitu dalam hal pelaksanaan dan evaluasi. Kalau tidak ada perencanaan, maka kita tidak bisa melakukan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan karena ada perencanaan. Jadi evaluasi ini menilai apakah pelaksanaan itu sesuai dengan perencanaan. Jadi kalau dia tidak ada perencanaan, apa mau dievaluasi? Ya terkadang kan biasa, mari kita evaluasi. Perencanaan mana? Kan begitu. Nah, ketika kita melakukan evaluasi harus ada. Nah, jadi kalau kita tidak punya rencana, maka kita tidak akan bisa mengevaluasi. Misalnya contoh, kita ingin menurunkan kasus stunting. Targetnya berapa? Misalnya dari 16% tahun 2021 misalnya. Target kita turun menjadi 10% misalnya. Nah, untuk mencapainya ada kegiatannya kan gitu ya. Nah, misalnya pendampingan tatin. Ya, tatin kalau dengan tim. Kemudian pendampingan bumil. Kemudian pemberian pola asuh ya,
pola asuh pada ibu primipara misalnya. Kemudian memberikan asupan makanan, kemudian pendampingan pemberian ASI eksklusif. Nah, ini adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menurunkan dari jumlah angka stunting tadi 16% menjadi 10%. Kalau ini sudah direncanakan, dia dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang dibuat, mari kita evaluasi. Oh, bagaimana pendampingan terhadap saat ini? Apakah setiap orang yang menikah dia diberikan pendampingan? Kan begitu ya. Nah, kemudian bumil, kemudian pola asuh, kemudian asupan makanan atau MPASI misalnya, kemudian pemberian ASI eksklusif ini dilakukan. Maka evaluasi ini menilai sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat, sehingga manfaat dari perencanaan ini adalah sebagai pedoman dari pelaksanaan dan evaluasi. Jadi dia sebagai pedoman atau panduan. Kemudian yang kedua adalah untuk mempermudah terjadinya koordinasi. Maka ada istilah KIS, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi. Kan gitu ya. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi. Jadi memudahkan untuk melaksanakan koordinasi. Koordinasi ini enak disebut sulit dilaksanakan karena kita bekerja sama dengan pihak lain yang terkadang memiliki persepsi yang berbeda. Kalau misalnya calon pengantin, ini kan bisa kerjasama dengan kantor urusan agama atau dengan gereja ya. Nah, ini bisa kerjasama. Ini pemerintah daerah itu bisa kerjasama. Kemudian pada bumil, dia bisa kerjasama dengan bidan. Pola asuh misalnya, ini dia kerjasama dengan desa gerakan gitu ya, RT dan RW. Kemudian asupan makanan ini bisa kerjasama dengan dinas ramah pangan. Kemudian ASI eksklusif ini bisa kerjasama dengan kita. Nah, ini kan dikoordinasikan ya dengan pihak lain. Dia adalah rangka untuk menurunkan angka stunting. Nah, jadi memudahkan untuk melakukan koordinasi dengan siapa saja. Koordinasi ini dilakukan dalam rangka untuk menurunkan angka stunting. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga adalah menempatkan tanggung jawab secara lebih tepat. Jadi menempatkan tanggung jawab secara lebih tepat. Jadi siapa melakukan apa dan bertanggung jawab terhadap apa. Jangan sampai orang lain yang melakukannya, orang lain yang bertanggung jawab kan gitu. Misalnya si A melakukannya, si B yang bertanggung jawab, tidak bisa. Jadi harusnya adalah A yang melakukannya dan A lah yang bertanggung jawab. Ya. Jangan sampai yang bertanggung jawab B kan begitu. Yang melakukan adalah A, sementara yang bertanggung jawab adalah B. Jadi kan tidak realistis. Ya. Jadi menempatkan tanggung jawab secara tepat atau kita kenal dengan the right man in the right place. Ya. Tempatkanlah orang sesuai dengan kemampuan. Ya. Kemudian perencanaan itu sebenarnya memang terkadang orang sering menyebut istilah perencanaan. Perencanaan ini sangat mudah disebutkan ya. Oh, saya sudah membuat rencana. Ya, saya akan melakukan ini dan itu ya, dalam merencanakan kegiatan. Tetapi konsep perencanaan ini pada umumnya adalah masih berorientasi pada konsep lama. Jadi masih
masih pada konsep lama. Mengapa disebut dengan konsep lama? Karena perencanaan yang dibuat biasanya berdasarkan pada keinginan saja. Ada beberapa alasan perencanaan ini disebut sebagai konsep lama. Yang pertama, bahwa perencanaan itu bersifat naluriah. Insting. Hanya besok saya ini. Jadi sesuai dengan nalurinya saya. Jadi kalau rencana itu bersifat naluriah, bersifat insting saja, bersifat sesaat saja, maka itu masih konsep lama. Jadi perencanaan itu harus dirumuskan sebaik-baiknya, karena itu akan menggambarkan apa yang akan kita lakukan pada masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, perencanaan itu bersifat spontan, mendadak. Hari ini diminta berencana, langsung hari ini juga nggak bisa, ya. Perencanaan itu harus berdasarkan data dan fakta. Kemudian berdasarkan pada masa, ya. Fakta, data, dan masa. Jadi jangan sampai hari ini langsung bangun tidur langsung rencana, kan gitu ya. Atau rencananya tiba-tiba muncul. Kemudian yang ketiga itu bersifat subjektif, berdasarkan pada pandangan sendiri, melihat pada peristiwa masa lalu. Karena setiap peristiwa itu akan berbeda-beda. Misalnya kalau kita kuliah misalnya, kita tidak tahu kemudian ada COVID, kan harus kita ubah. Yang tatap muka harus menjadi online, kan begitu ya. Harus dipersiapkan, online seperti apa, persiapan mahasiswa belajar itu seperti apa, kan begitu. Kemudian bahan materi yang disampaikan apakah bersifat bisa dipahami, kan begitu ya. Maka biasanya saya kan di samping materinya saya buatkan YouTube-nya, kan gitu ya. Nah itu alternatif supaya mahasiswa tidak sekedar dia membaca, tapi juga mendapatkan penjelasan dari materi yang disampaikan. Itu agar mempermudah mahasiswa itu mempelajari materi yang disampaikan. Jadi harus melakukan adaptasi, ya. Karena setiap waktu itu akan mengalami perubahan. Sekarang bagaimana dengan konsep baru, ya? Jadi perencanaan menggunakan konsep baru. Tadi kalau kita lihat menggunakan konsep baru. Yang pertama adalah bahwa perencanaan itu harus bersifat mobilitas data. Jadi tadi harus ada data, ya. Jadi yang pertama adalah proses mobilitas data. Proses mobilitas data. Jadi harus ada datanya. Nah, jadi ketika kita membuat perencanaan, maka kita harus ada datanya. Jadi perencanaan berdasarkan pada data. Nah, jadi perencanaan berdasarkan pada data. Jadi jangan membuat perencanaan tanpa data. Jadi sehingga sulit kita untuk memetakannya kalau kita tidak memiliki data. Kemudian yang kedua adalah proses mengorganisir sumber daya. Ya, proses mengorganisir sumber daya. Sumber daya apa saja? Jadi sumber dayanya ada istilah dalam manajemen itu resources of management and function of management. Jadi manajemen itu ada disebut dengan function, ada yang disebut dengan resources. Nah, kalau ini lebih pada planning, organizing, activating, controlling,
reporting, budgeting, sinting tidak masuk. Nah, sementara yang resourcesnya ini disebut dengan istilah SIM. Man, apa lagi? Money, material, method, apa lagi? Man, money, material, method, ya market, 1, 2, 3, 4, 5. Material, ya. Nah, ini yang termasuk dalam resources. Sekarang kita lihat sumber daya manusianya ada kan begitu ya dalam perencanaan. Oh, anggarannya, biayanya ada, materialnya ada, kan gitu. Kemudian metodenya, kemudian sasarannya, kan gitu ya. Jadi ini harus dipertimbangkan di dalam perencanaan. Misalnya ketika Anda membuat program kesehatan, maka Anda perhatikan orangnya ada nggak, siapa saja yang terlibat di situ. Misalnya pemberantasan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk misalnya, ya, malaria misalnya, atau chikungunya, atau filariasis misalnya, kan? Nah, jadi ada yang misalnya ada penyakit malaria misalnya, yang agennya adalah nyamuk, kan gitu ya. Ya, jadi nyamuk. Jadi ya pemberantasan mulai dari ada PSN, pemberantasan misalnya nyamuk, jumantik, kemudian ada OG, kan gitu ya. Nah, program-program ini yang terkait dengan pemberantasan sarang nyamuk, ya, yang disebabkan oleh agen tadi. Maka agennya yang kita musnahkan dengan memanfaatkan sumber daya tadi. Orangnya ada, biayanya ada, metodenya gimana, kan gitu ya. Bahannya apa saja, kan gitu. Nah, terkait dengan khusus dalam perencanaan, ya. Jadi terkait dengan sumber daya. Jadi kita koordinir sumber daya yang ada. Kemudian yang ketiga, bahwa perencanaan itu harus disengaja. Disengaja. Jadi bukan tidak disengaja. Kalau dulu kan konsep lama jadi bersifat tidak disengaja, ya, tidak direncanakan, spontan, kan gitu ya. Nah, jadi kalau ini disengajakan, oh kita buat agendanya, apa yang akan kita bahas, kan gitu. Nah, berbeda dengan tadi di konsep lama, ya. Ya, tapi di dalam konsep baru ini lebih disengaja. Kemudian yang keempat adalah bersifat sistematik. Sistematik. Artinya suatu masalah itu harus melihat pada subsistemnya. Jadi misalnya tadi ada subsistem yang terkait dengan sistem itu. Jadi ada subsistem. Misalnya tadi kalau dia terkait dengan perencanaan pemberantasan malaria misalnya, oh subsistemnya apa? Tadi sumber daya manusianya ada. Dia biayanya ada, metode gimana, sasarannya apa, wilayah mana, kan gitu ya. Ini yang disebut sebagai subsistem, ya. Jadi tidak kita lakukan secara serampangan, ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima adalah bersifat objektif, ya, objektif. Jadi tidak bersifat subjektif, ya. Tadi kalau subjektif kan lebih melihat pada diri kita sendiri, kita melihatnya, ya. Tapi objektif itu berdasarkan pada data dan fakta yang ada. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau tanyakan? Bisa dipahami? Ada yang belum paham? Silakan, boleh tanya. Yang sudah paham nggak perlu nanya, ya.
Yes. Sebenarnya di urgensi perencanaan. Yang protektif sama protektif benefit apa? Oh ya, di sini ya. Ya. Tadi dalam urgensi pelaksanaan itu, perencanaan itu terkait dengan mengapa perencanaan itu harus dibuat, kan begitu ya. Nah, jadi urgensinya, mengapa perencanaan itu penting dibuat? Ya tadi karena dua alasan, yaitu alasan protective benefit dan positive benefit. Ya. Apa yang dinamakan protective benefit ini? Yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Kan gitu ya. Mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau kita sudah membuat perencanaan, maka itu sudah mengurangi ya, kemungkinan terjadi kesalahan. Karena kita rencanakan berdasarkan data fakta semaksimal mungkin yang tadi ada di unsur dalam perencanaan baru gitu ya. Ya harus bersifat objektif ya. Harus memperhatikan sumber daya kan gitu ya yang ada. Jadi ini harus kita lihat ya. Kemudian mobilitas data ya disengaja, sistematik, kemudian objektif kan gitu ya. Nah, ini tujuannya ya, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Ya kalau misalnya kondisi sama ya sama, tapi juga bisa saja perencanaan itu harus diubah ya, sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya sebagai contoh kita COVID ini kan tidak tahu ya, tapi program pemerintah sebelumnya kan sudah dibuat kan gitu ya. Harus menyesuaikan, dibuat penyesuaian ya, dalam rangka karena kondisi yang tidak memungkinkan ya. Jadi tadinya kerja normal kemudian menjadi tidak normal. Kemudian yang kedua adalah positive benefit, yaitu meningkatkan sukses pencapaian tujuan organisasi. Jadi untuk meningkatkan, kalau sudah titik fokusnya sudah kita arahkan, yang kita perhatikan, maka itu saja yang menjadi perhatian kita kan gitu. Jadi tidak ke mana-mana, karena kita sudah mengharapkan bahwa kasus malaria itu harus menurun. Ya agennya adalah nyamuk kan gitu ya. Kalau kita lihat di dalam segitiga epidemiologi atau triangle epidemiologi kan gitu ya. Masih ingat? Triangle epidemiologi. Ingat? Lupa ingat. Ada host, environment, baru ingat. Ya nyamuk sebagai agent, manusia sebagai host, ya. Jadi tadi ada lingkungan agent. Ya maka ya yang kita rencanakan tadi, karena yang menjadi agent tadi adalah nyamuk, maka ini yang harus kita intervensi. Ya, supaya nyamuk itu tidak menimbulkan penyakit malaria. Ya, termasuk juga cikungunya dan gitu ya. Filariasis. Maka tadi untuk memberantas agent ini yang kita perlukan tadi, misalnya PSN, Jumanti, apalagi ya terakhir Bogi kan ya. Yang kita lakukan ya, misalnya pemberantasan lingkungan ya, pembersihan lingkungan sekitar rumah, kemudian ada juga pemantauan titik ya, setiap rumah setiap minggu gitu ya. Nah, ini dilakukan dalam rangka supaya hostnya tidak menimbulkan risiko kesakitan ya. Silakan ada yang lain untuk jelasannya terkait dengan urgensi perencanaan. Ya, silakan. Apa penyebab misalkan perencanaan itu sudah direncanakan secara matang-matang tetapi tujuannya belum tercapai, apa? Ya.
maka biasanya perencanaan sudah matang, tapi belum juga tercapai tujuan, ya. Ya. Nah, memang perencanaan itu dibuat untuk mencapai tujuan, ya. Jadi membuat tujuan. Ya. Ya. Mengapa ini tidak tercapai? Disebabkan karena memang ada beberapa hal, ya. Biasanya pertama adanya distorsi. Jadi biasanya adanya distorsi. Misalnya Anda kan kuliahnya mau pas 4 tahun selesai kan gitu ya, tapi ternyata bisa 5 tahun. Maka tujuannya tadi adalah kuliah selesai 4 tahun karena terjadi distorsi. Ya, distorsi itu bisa disebabkan banyak hal, ya. Bisa karena yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Misalnya ya yang disengaja ya karena memang ya tingkat Anda sendiri yang membuatnya kan gitu ya. Tapi ada yang tidak disengaja yang di luar kemampuan kita. Nah, itulah sebabnya tujuan sulit untuk dicapai karena adanya distorsi. Maka distorsi ini bisa dari dalam diri kita sendiri, bisa berada di luar diri kita sendiri. Misalnya sebagai contoh, misalnya tadi Anda mau kuliahnya selesai 4 tahun, tapi ternyata sering begadang, sering berjalan, sering keluyuran kan gitu ya, nggak pernah belajar, nggak masuk kuliah, karena sering jalan malam, jadi kesiangan, orang kuliah dia tidur kan gitu ya. Nah, itu adalah contoh distorsi ya. Bisa juga di luar Anda bisa tadi. Setiap mau kuliah pasti ban motornya pecah kan gitu ya. Pokoknya setiap mau kuliah kan gitu ya. Entah faktor apa kan gitu kan nggak tahu kan gitu ya. Ya ada saja kemalangannya kan gitu ya. Ada saja musibah-musibahnya. Nah ini yang di luar Anda. Artinya di luar yang tidak bisa Anda kendalikan. Kemudian yang kedua disebabkan karena ada perubahan atau changing. Ya, adanya perubahan. Misalnya, ya contoh ya perubahan perubahan sistem belajar kan gitu. Yang tadi Indonesia tidak COVID jadi COVID kan dunia kan gitu ya. Kemudian ada H5N1. H5N1. Tahu H5N1? Lu apa? Lu burung ya. Burungnya blue ya. Kemudian ada H1N1 global ya. Nah, ini kan sebenarnya udah COVID, ada H5N1 kan lagi. Nah, ini adalah contoh bahwa karena adanya perubahan. Ya, inilah yang menyebabkan sulitnya tujuan akan tercapai. Ya. Karena terjadinya ada dua ini, yaitu distorsi dan adanya perubahan. Ya. Oleh sebab itu, kalau hal semacam ini yang terjadi, maka harus dilakukan perencanaan ulang. Jadi kita buat perencanaan kembali, ya, karena ada distorsi dan ada perubahan. Karena kita harus menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Perencanaan dibuat harus menyesuaikan dengan perubahan. Itu ya. Silakan yang lain. Kan di dalam sebuah perencanaan tadi perlunya sumber daya manusia yang ada ya Pak. Misalnya dalam suatu kegiatan kita ingin membuat suatu perencanaan, ada program apa misalnya kan Pak, tapi di suatu tempat itu sumber daya manusianya tidak memadai. Bagaimana solusinya Pak? Apakah program itu kita hentikan atau bagaimana, karena sumber daya manusianya tadi tidak memadai? Tidak memadai dalam aspek apa? Apakah jumlah, apakah skill? Ya. Jumlah dan skill. Nah, kalau misalnya jumlah dan skill ya bisa kita datangkan ya dari luar kan? Ya bisa kita datangkan dari luar yang memenuhi standar skill kan gitu ya. Jadi harus kita datangkan dari luar ya memenuhi standar skill. Karena skill yang ada di dalam atau keahlian, keterampilan yang di dalam tidak memenuhi standar,
ya maka mau tidak mau harus kita datangkan yang dari luar. Betul ya? Nah kan? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan berencana. Ada 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan berencana. Yang pertama adalah perilaku individu dan perilaku organisasi. Jadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pertama adalah faktor individu, faktor perilaku individu dan perilaku organisasi. Kok organisasinya ada perilaku kan ya? Jadi perilaku organisasi itu sangat ditentukan oleh perilaku individu dalam organisasi. Jadi keberhasilan itu ditentukan oleh perilaku individu dan perilaku organisasi. Jadi perilaku individu ini biasanya lebih mementingkan kepentingan diri sendiri. Jadi kegagalan organisasi disebabkan karena perilaku individu lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan organisasi. Oleh sebab itu peran dari pemimpin leader adalah mengarahkan perilaku individu tadi diarahkan pada perilaku organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jadi kalau misalnya Anda sebagai pemimpin kepala puskesmas misalnya diarahkan orang-orang yang ada di dalam organisasi itu perilakunya ya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kan gitu. Jadi dan kalau ada di puskesmas, Anda sebagai kepala puskesmas, jadi diarahkan orang-orangnya itu diarahkan pada DKM, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi kalau kita sudah mengarahkan ini, maka semua perilaku orang individu yang ada di dalam organisasi itu diarahkan dalam rangka mencapai tujuan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi supaya menurunkan angka kesakitan atau mobilitas kan, menurunkan angka kematian, AKB kan gitu ya, gizi buruk kan gitu. Nah ini yang dilakukan. Ya. Kemudian yang kedua adalah motivasi individu dan organisasi. Ya. Jadi motivasi dorongan ya individu dan organisasi. Jadi setiap orang motivasinya adalah mencapai keberhasilan organisasi. Dalam rangka apa? Yaitu maka organisasi itu harus memiliki visi dan misi. Visi dan misi. Visinya itu ke depan, apa yang ingin dicapai, untuk mencapai visi disusunlah misi. Misalnya visi masyarakat Indonesia adalah mencapai masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Nah itu visi bangsa Indonesia. Untuk mencapai itu ya dijalankan program visinya kan gitu. Meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ekonomi bangsa, kan gitu ya. Meningkatkan kesehatan masyarakat. Ini yang dalam rangka untuk mencapai visi. Jadi diarahkan motivasinya itu diarahkan pada visi dan misi. Jadi dorongan orang untuk bekerja diarahkan pada visi dan misi organisasi. Jangan sampai organisasinya tidak punya visi dan tidak punya misi. Ya. Jadi biasanya di pelayanan kesehatan, terutama di puskesmas adalah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi motivasinya adalah bagaimana meningkatkan derajat kesehatan. Jadi kesehatan masyarakat semakin tinggi. Jadi angka mobilitasnya kecil. Kalau misalnya orang kasusnya mobilitasnya rendah, maka masyarakat itu akan sejahtera, gitu ya, bisa beraktivitas, bisa meningkatkan ekonomi masyarakat setempat ya, karena orangnya dalam keadaan
CHP sangat penting ya. Jadi hal yang paling utama adalah kesehatan. Apa artinya kalau kaya? Kalau dalam keadaan sakit kan gitu ya. Coba Anda bayangkan banyak orangnya kaya tapi sakit, ya berbaring gitu terus kan, tampaknya banyak. Bisa nggak dia menikmati harta? Tidak. Ya. Banyak orang miskin. Hah? Tidak daripada miskin sakit. Iya, ini yang lebih parah lagi kan. Tidak miskin sakit lagi kan. Ya, harapan kita adalah bagaimana ya tadi sehat ya, kaya, makmur kan ya. Nah, harapannya kan begitu semuanya kan. Nah, ini terkait dengan kemudian yang ketiga adalah kecakapan. Kecakapan atau expert ya, keahlian ya. Nah, jadi adanya kecakapan individu dan kecakapan organisasi. Jadi setiap orang yang ada di dalam organisasi itu bekerja sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan keterampilannya. Ya. Nah, jadi dia mengerjakan sesuatu sesuai dengan pendidikan. Kemudian yang berikutnya adalah perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik mampu menyesuaikan dengan perubahan. Jadi perencanaan yang baik itu mampu menyesuaikan dengan perubahan. Nah, jadi maka di dalam perencanaan memiliki fleksibilitas perencanaan. Jadi perencanaan itu harus fleksibel. Jadi sewaktu-waktu bisa diubah sesuai dengan perubahan itu sendiri. Ya. Jangan sampai membuat perencanaan yang bersifat kaku. Ya misalnya tadi kita sudah merencanakan kasusnya malaria. Ternyata nyamuk ini bisa juga menyebabkan penyakit chikungunya, ya, penyakit filariasis, kaki gajah kan gitu ya. Ya melalui media engineering. Kan sebenarnya malaria juga membawa dampak pada yang lain. Tapi karena ada penyakit penularan yang berbahaya, maka harus diubah programnya dari tadi penyakit yang disebabkan oleh agennya nyamuk kan gitu ya. Kemudian diubah membuat program penyakit yang misalnya ada TB, tuberkulosis paru misalnya, TB paru misalnya. Nah, maka programnya ya kita arahkan pada penyakit yang menular. Karena efeknya itu lebih besar, ya, resikonya lebih. Jadi yang bisa disesuaikan sesuai dengan perubahan. Ya. Misalnya setiap tahunnya yang dilakukan adalah pencegahan penyakit tidak menular, khususnya pada hipertensi, kamu gitu ya. Jadi hipertensi. Kemudian karena ada rabies, nah, maka program yang tadi direncanakan hipertensi karena tiap tahun ada, gitu, karena penyakitnya tidak menular, maka diubah menjadi penyakit rabies. Ini penyakit yang menular yang cepat yang bisa juga menimbulkan kematian. Nah, jadi disesuaikan dengan perubahan yang ada. Jadi harus fleksibel ya dalam perencanaan. Jadi anggarannya, sumber daya manusianya juga diarahkan, ya metodenya, sarananya ya. Nah, jadi diarahkan pada tadi dari hipertensi diarahkan pada satu. Jadi perencanaan yang baik harus mampu menyesuaikan dengan perubahan ya. Jadi bukan artinya bahwa perencanaan itu harus bisa dibuat setiap saat, tapi disesuaikan dengan perubahan yang ada. Yang mana lebih urgent dilakukan perubahan ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kita sampai jam 9.20. Tinggal 2 menit lagi. Kira-kira korupsi kita ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kita lanjut dengan PSC.
problem solving cycle. Solving cycle. Putar lagi belakang. Dan nah, ini yang oh ya ada yang bikin ya, kita kakeknya belum ada. Yang satunya lagi kasih. Baik, kita lanjutkan ya tentang problem solving cycle. Kira-kira terjemahnya apa kalau bahasa Indonesia? Siklus penyelesaian. Siklus penyelesaian. Siklus pemecahan. Apa yang harus kita lakukan dulu? Dan bentuknya di kanan ya. Tapi kita mulai dari awal dulu, yaitu analisis situasi. Ya, analisis situasi ini sebenarnya berbeda dengan latar belakang ya. Analisis situasi itu terkait dengan jumlah SDM yang ada, sarana prasarana yang ada ya. Analisis situasi. Tapi biasanya dibuat seperti latar belakang ya. Padahal sebenarnya analisis situasi itu terkait dengan misalnya berapa SDM-nya, berapa sarananya kan gitu. Berapa biayanya, berapa anggarannya, ini yang terkait dengan analisis situasi. Kemudian yang berikutnya adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Jadi kita mengidentifikasi masalah. Masalah itu apa? Yaitu kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Desain dan desoil. Ya. Harapannya seperti ini, kenyataannya berbeda, maka itu masalah. Ya. Nah, misalnya seharusnya orang ya, sehat, tapi kenyataannya banyak yang sakit. Nah, itu masalah. Ya. Jadi setelah kita identifikasi mana yang menjadi prioritas masalah, nah, buat nanti prioritas masalah pokok yang harus diselesaikan. Jadi kita akan pelajari bagaimana cara menentukan prioritas masalah. Prioritas masalah. Kalau ini biasanya identifikasi masalah ini berdasarkan 10 masalah kesehatan yang ada di puskesmas. Nah, nanti ada ketika nanti PBL ya, nanti ada dari 10 masalah kesehatan itu mana yang menjadi prioritas masalah. Kemudian tujuan. Tujuannya tujuan umum ya, tujuan umum dan khusus. Jadi masalahnya tadi sudah ketemu. Tujuan umumnya apa? Misalnya tadi ada hipertensi. Dari Anda buat pada kemudian Anda tentukan ternyata masalah hipertensi. Tujuannya adalah untuk menurunkan kejadian hipertensi. Primer. Ya, karena hipertensi itu
dapat menyebabkan penyakit stroke, PJK, penyakit jantung koroner, gagal ginjal, dan debuta. Ya, penyakitnya bahaya ya. Ya, bisa stroke kan bahaya ya. PJK, penyakit jantung koroner itu nunggu waktu ya. Kapan meninggalnya itu kan. Kemudian ada gagal ginjal. Nah, tidak terus kan gitu ya. Itu mahal ya. Ya. Kemudian nanti sampai kebutaan yang parah ya. Kemudian yang berikutnya adalah alternatif pemecahan masalah. Alternatif pemecahan masalah. Jadi masalah tadi Anda buat alternatifnya. Apa saja? A, B, C, D kan gitu ya. Yang memungkinkan dengan pertimbangan misalnya biaya, tenaga kan gitu ya. Tadi dengan man, money, material, mesin, method, market kan gitu ya. Nah, jadi itu Anda masukkan di situ ya. Nah, buat pertimbangan atau alternatif pemecahan masalah. Kemudian rencana operasional. Rencana operasional. Nah, dari pemecahan masalahnya buat rencana operasional. Apa saja yang akan Anda lakukan? Nah, inilah tadi yang masuk dalam rencana ya. Kemudian pelaksanaan dan penggerakan. Pelaksanaan dan penggerakan. Jadi ya apa saja yang harus dilaksanakan, apa saja yang bisa digerakkan. Kemudian pemantauan atau monitoring. Pemantauan atau monitoring ya. Monitoring. Jadi di MONEF ya. Kemudian pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dan pengendalian. Jadi diawasi sesuai dengan rencana tadi. Pelaksanaan ini harus sesuai dengan rencana. Jangan sampai di luar rencana. Ya. Jadi melakukan sesuatu harus sesuai dengan rencana. Jadi rencana dilaksanakan harus dipantau terus dan diawasi. Ya. Kemudian baru dievaluasi, dinilai. Apa yang dinilai? Perencanaan, pelaksanaan. Jadi rencana dan pelaksanaan harus sesuai. Ini yang terkait dengan problem solving cycle. Jadi kalau kita buat ininya, ya ada di sisi nanti ya kotak-kotaknya ya. Ya misalnya kotak ini, buat tangan gini, ya, terusnya. Maka disebut sebagai problem solving cycle. Jadi pemecahan masalah, siklus pemecahan masalah. Ya, ya. Sekarang apa yang terkait dengan problem solving cycle? Bahwa problem solving cycle ini pendekatannya harus bersifat integral dan komprehensif. Jadi harus bersifat integral, menyatu ya, dan menyeluruh antara penyusunan rencana dan program. Jadi antara rencana dan program. Jadi harus bersifat integral dan komprehensif. Ini harapannya itu ya. Kemudian
membantu memberikan pemahaman terkait dengan situasi dan masalah yang dihadapi. Jadi memberikan pemahaman bahwa kondisinya yang dihadapi adalah seperti ini, sehingga dapat diselesaikan. Ya. Kemudian terdiri berbagai teknik dan metode yang bisa dikembangkan sebenarnya dalam melakukan pelaksanaan kegiatan tadi. Kemudian harus ada roadmap pengembangan program. Ada roadmapnya. Roadmap ini apa? Peta jalan. Peta jalan. Jadi kalau kita ingin ke suatu tujuan, maka harus punya roadmap. Arah. Misalnya kan di Google Maps kan ada ya. Nah, ada arahnya ini ke sini, ini ke sini, gitu ya. Sehingga dia mencapai itu. Sekarang kita lihat faktor yang determinan kesehatan, ya. Atau faktor yang mempengaruhi kesehatan. Ada 4 yang pasti ada apa? IBLUM. Pertama apa? Lingkungan, environment, ya. Jadi 4 faktor yang determinan kesehatan, ya. Determinan kesehatan. Yang pertama adalah lingkungan. Yang kedua adalah perilaku. Kalau ini environment, kemudian ini behavior, kemudian Layanan kesehatan. nomor 4 layanan kesehatan atau health service. Ini adalah herediter. Faktor keturunan. Ya, apa tuh ya? 4 faktor atau determinan kesehatan. Faktor yang berkaitan dengan kesehatan, yaitu lingkungan, perilaku, herediter, dan layanan kesehatan. Maka kita bisa identifikasi tadi kalau dia nyamuk malaria itu terkait dengan apa penyakitnya? Penyakit berbasis lingkungan. Kalau hipertensi itu penyakit berbasis apa? Perilaku. Ya, pola makan, ya, aktivitas fisik, kan gitu ya. Tapi bisa juga bersifat herediter, faktor keturunan. Tapi faktor keturunan itu bisa dikendalikan dengan perilaku, ya. Nah, perilaku itu yang dapat menurunkan angka kesakitan yang disebabkan oleh faktor herediter, ya. Jadi faktor herediter ini bisa dikendalikan dengan faktor perilaku, ya. Jadi kalau dia misalnya orang keturunan memiliki riwayat penyakit hipertensi, maka sebenarnya bisa dikendalikan, ya, dengan pola makan, aktivitas fisik, kan gitu ya, menghindari stres, kan, asupan makanan yang mengurangi protein dan lemak, kan gitu ya. Nah, itu bisa dihindari, ya, supaya orang itu tidak menderita hipertensi. Ada yang mau ditanyakan? Jadi terkait dengan status kesehatan itu ada 4 hal, ya. Jadi status kesehatan, status apa saja yang harus diketahui? Yang pertama, AKB atau AKB, ya. Angka kematian bayi dan ibu. Ya. Jadi semakin banyak AKB dan AKI meningkat, maka menjadi masih status kesehatan, ya. Jadi status kesehatan itu akan rendah kalau
banyak AKB dan AK. Angka kematian bayi dan angka kematian ibu. Apalagi yang kedua? Ya, AKB ya. Ini kita pisahkan saja lah ya. Akaba, aki. Kemudian UHH. Usia, harapan. Kemudian yang keempat, gizi kurang pada anak dan Bayi. balita. Gizi kurang pada balita dan anak. Ya. Itu yang disebut dengan status kesehatan. Apabila AKB-nya tinggi, AKB-nya tinggi, UHH-nya rendah, kemudian gizi kurang pada balita dan anak, maka ini terkait dengan status kesehatan. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Mudah-mudahan tidak ada ya.